Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anandaku sekalian, kelas 9A bidang tahfiz ya. Pertama kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan ridhonya jualah kita masih bisa bertatap muka ya via daring atau melaksanakan pembelajaran via streaming YouTube ya. Nah, tanpa ada kendala sedikit pun ya. Salawat serta salam kita kirimkan ke junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW ya. Semoga kita menjadi pengikutnya sampai akhir kelak nanti. Oke, anandaku sekalian ya. Dalam materi terakhir di atletik ini, Bapak ingin sampaikan materi lompat jauh ya. Lompat jauh yaitu gaya jongkok atau ortodok ya. Jadi ini adalah materi terakhir ya di materi atletik, yaitu lompat jauh gaya jongkok atau ortodok ya. Sebelumnya yang perlu Bapak sampaikan kepada Ananda, saya minta tolong bahwa Ananda harus bisa mengikuti seluruh mata pelajaran ya, karena kurang lebih atau tidak sampai 1 bulan lagi Ananda itu kelas 9 melaksanakan ujian sekolah di tanggal 26 sampai 29 April ya. Jadi anandaku sekalian, Ananda harus lebih fokus lagi dalam pembelajarannya ya, mempelajari materi-materi di kelas 7, 8 dan 9 ya. Oke anandaku sekalian, dalam kesempatan pagi hari ini Bapak menjelaskan materi lompat jauh gaya jongkok ya. Oke, dalam kompetisi dasar Ananda mampu memahami variasi ya, mempraktikkan variasi gerak spesifik jalan, lari, lompat dan lempar ya. Dalam pertemuan kali ini Ananda itu mengetahui bagaimana variasi, bagaimana memahami, bagaimana mempraktikkan ya gerak spesifik lempar atau lompat yaitu lompat jauh ya, gaya jongkok ya. Ya, konsep materinya peserta didik dapat mengetahui dan menganalisis variasi keterampilan atletik atau lompat jauh gaya jongkok ya. Jadi lompat jauh ini termasuk dalam keterampilan atletik atau olahraga atletik ya. 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 Yang pertama, bagaimana Ananda mengetahui dari 4 inti bahasa bagaimana teknik awalan ya. Ananda harus ketahui bagaimana teknik awalan dalam lompat jauh. Yang kedua, bagaimana teknik tolakan. Yang ketiga, bagaimana gerakan saat melayang ya atau di udara. Yang keempat, bagaimana proses mendarat ya, proses mendarat pada lompat jauh gaya jongkok atau ortodok ya. Ya. Ya, Ananda perlu ketahui bahwa lompat jauh ya, lompat jauh gaya jongkok ya merupakan gaya tertua atau gaya lompat jauh gaya jongkok paling mudah dilakukan ya. Memang paling mudah dilakukan karena awal mulanya lompat jauh gaya jongkok ini adalah gaya yang pertama kali dilakukan atau ditemukan pada saat lompat jauh pertama kali diperkenalkan ya. Ya. Jadi lompat jauh gaya jongkok ini hanya melakukan gerakan menekuk kedua kaki saja ya saat melayang di udara ya, menekuk kedua kaki ke belakang seperti gerakan jongkok. Jadi dia posisinya itu ketika dia berada di udara, dia posisinya itu seperti jongkok ya. Ya, gerakan lompat jauh di mana badan atau tubuh seperti jongkok di udara, yaitu adalah salah satu gaya lompat jauh gaya ortodok ya, dimana ini adalah lompat jauh yang tertua ya. Nah, sebelum ada gaya berjalan di udara atau walking in the air atau gaya menggantung ya. Jadi gaya walking in the air, berjalan di udara, dan atau gaya menggantung adalah gaya yang baru muncul sebelum gaya jongkok ini atau ortodok ya. Ya.
Jadi yang Anda harus ketahui, ini adalah lintasan lompat jauh. Bagaimana area lintasan ya? Area lintasan itu lebarnya 1,22 meter, jadi atau 1 meter lebih ya, 1 meter 22 cm. Yaitu panjang lintasannya itu sekitar 45 meter. Jadi panjang lintasan adalah 45 meter. Ini untuk lintasan yang diperlombakan di ajang nasional maupun internasional. Ya, setelah itu ada namanya papan tolakan ya. Papan tolakan itu lebarnya 20 cm ya. Ketebalannya 5 cm ya, ketebalannya 5 cm dan panjangnya sama dengan lebarnya sama dengan lebar lintasan ya, 1,22 meter ya. Jadi ini adalah ketebalan ya, ketebalan papan tolakan. Ya, ini adalah bak pasir ya. Ini adalah bak pasir yang panjangnya kurang lebih ukurannya itu 10 meter dan memiliki kelebaran 2,75 meter. Itu adalah bak pasir atau titik pendaratan atau tempat pendaratan pada saat melakukan lompat jauh. Kemudian dari bibir bak pasir ke pada saat menolak ya, papan tolakan itu sekitar 1 meter ya. Di sini ada keterangannya, panjang bak 7-10 meter, lebar bak lompatan 2,75 meter, lebar lintasan awal 1,22, lebar papan tumpuan 25 cm, panjang papan tumpuan 1,22 meter. Nah, panjangnya ya. Jadi bak lompat diisi dengan pasir ya. Jadi bak lompat ini diisi dengan pasir halus tanpa ada kerikil-kerikil. Ya memang dia murni pasir ya, pasir halus. Boleh juga pasir putih pantai, tapi harus murni pasir ya, tidak memiliki karang atau bebatuan yang bisa mencederai ketika pada saat proses pendaratan ya. Jadi ini adalah ini adalah contoh lintasan atletik lompat jauh ya. Nah, ini semua jadi lompat jauh gaya jongkok, gaya walking in the air atau berjalan di udara atau gaya menggantung. Ini adalah lintasannya ya. Ini adalah lintasan lompat jauh dari 3 macam lompat jauh ya. Ya, mudah-mudahan Anda bisa perhatikan ya. Oh, ini ternyata supaya Anda juga bisa mengetahui bahwa seperti ini lintasan atau lapangan lompat jauh. Oke. Yang pertama Anda perlu ketahui ya pada saat teknik awalan ya. Seperti di materi pertama, poin pertama yaitu teknik awalan, lompat jauh diawali dengan gerakan lari secepatnya. Ya, pada lintasan awal lompat jauh dengan jarak 35 sampai 45 meter ya. Jadi lari awal dilakukan dengan kecepatan tinggi sampai balok atau papan tumpuan tanpa merubah gerakan atau langkah kaki. Jadi ketika melakukan lari itu secepat-cepatnya ya, tanpa pernah mengurangi kecepatan sedikit pun sebelum menyentuh papan tolakan ya. Jadi gerakan awal ini sangat menentukan daya dorong tubuh. Jadi semakin cepat kekuatan atau lari, semakin bagus tolakan dan akan semakin jauh lompatan ya, lompatan ke depan pada saat lompat jauh ya. Jadi semakin cepat melakukan lari awalnya, semakin tinggi atau besar tenaga inersia yang dihasilkan untuk membawa tubuh ke depan, sehingga hasil lompatan pun akan semakin jauh. Yaitu jadi ketika kita melakukan lompat jauh tidak boleh melakukan lari pelan karena bisa mempengaruhi lompatan ya. Oke Anda sekalian? Iya. Teknik menumpu atau tolakan ya, ini harus Anda juga pelajari ya. Bagaimana tolakan merupakan teknik dalam olahraga ini dapat mendapatkan lompatan tinggi atau jauh ya. Jadi teknik ini harus dilakukan dengan salah satu kaki yang terkuat. Jadi usahakan pada saat melakukan lari atau melakukan awalan, pada saat menyentuh atau mencapai titik tumpuan atau tolakan, usahakan yang pada saat menolak itu adalah kaki terkuat ya. Kenapa dikatakan harus kaki terkuat?
ya. Karena ayunan kaki dengan tangan terkuat, karena sebuah lompatan yang kuat dinamis itu dari papan tolakan atau balok tumpuan yang telah disediakan. Kenapa diharuskan kaki terkuat? Supaya lompatan bisa maksimal, lompatan bisa jauh. Ditambah harus ada ayunan kaki dan tangan secara harmonis guna menjaga keseimbangan badan. Ini ya. Ini bagaimana dia melakukan tolakan tanpa melewati papan tolakan ya. Ketika dia sudah melewati papan tolakan, dia menyentuh lintasan yang berwarna merah ini, dia bisa dikatakan out atau lompatannya tidak sah. Ya. Tolakan yang benar dan maksimal akan menjadi faktor mendukung keberhasilan lompatan. Karena semakin tinggi tubuh yang melayang di udara, maka semakin lama mendarat, dan ditambah dengan daya dorong ke depan dari lari awalan ya. Jadi semakin tinggi lompatan, semakin tinggi tolakan, semakin lama di udara, akan semakin lama juga pada saat mendarat. Ketika lama pada saat mendarat akan menghasilkan lompatan yang jauh ya hasilnya. Itu. Ya. Nah, ini adalah salah satu gambar bagaimana pada saat dia melakukan awalan dan saat melakukan tolakan, bagaimana dia melakukan tolakan menggunakan kaki terkuatnya. Mungkin kaki terkuatnya adalah sebelah kiri ya, ketika ditambah dengan ayunan tangan ya ketika dia menolak ya. Nah, ketika itu setelah menolak ya, bagaimana prosesnya di udara ya, bagaimana proses di udara, bagaimana proses melayang di udara membentuk parabol, bagaimana posisinya dengan menggunakan gaya jongkok atau gaya berjalan di udara atau gaya menggantung. Tapi di materi ini kita fokus untuk materi atau fokus gaya jongkok atau ortodok. Ini adalah salah satu bagaimana posisi ketika tolakan atau menumpuh ya. Tolong Anda perhatikan ya. Jadi ini adalah tolakan atau menumpuh pada papan tolakan. Iya. Nah ini adalah pada saat proses melayang ya. Jadi proses melayang ini adalah gaya jongkok ya. Jadi ini adalah posisi melayang. Jadi gerakan saat melayang di udara, lompat jauh gaya jongkok dimulai setelah melakukan tolakan ya. Setelah melakukan tolakan, maka segera menekuk kedua kaki secara bersamaan ke belakang. Jadi ini seperti gaya jongkok ya, dia seperti gaya jongkok atau jongkok di udara. Ya, dia jongkok di udara dengan kedua tangan lurus ke depan. Jadi ini tangan ini lurus ke depan pada saat melakukan lompat jauh gaya jongkok ya. Nah, jadi saat melakukan gaya ini tolakan dilakukan haruslah tepat dan kuat ya. Pada saat tubuh berada di udara, posisikan tubuh seperti orang yang sedang berjongkok dengan posisi badan condong ke depan ya, dan kibaskan tangan ke belakang tubuh sambil mengatur pendaratan yang benar. Jadi ketika di udara pada saat posisi tangan di depan, kibaskan tangan itu ke belakang ya, sehingga bisa menambah dorongan ya, menambah dorongan ke depan. Jadi ini adalah salah satu gaya ya, gaya jongkok ya, pada saat proses melayang atau berada di udara. Oke, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan Anda mengerti ya. Nah ini bukan gaya menggantung ya, tapi gaya jongkok ya. Ini adalah proses gaya jongkok. Bagaimana proses setelah lepas dari papan tumpuan, bagaimana posisi tangan berada di depan ya. Setelah itu tangan dikibaskan ke belakangnya untuk menambah dorongan. Ya, ini adalah posisi jongkok ya, seperti duduk jongkok gini ya. Nah, ini bagaimana tangan dikibaskan ke belakang ya, supaya menghasilkan tenaga ya, supaya menghasilkan tenaga. Nah, bagaimana melakukan sebelum melakukan pendaratan ya, dengan kedua kaki sejajar ya. Ini adalah salah satu gaya pada saat di udara. Ya. Teknik mendarat ya, teknik mendarat ya. Teknik mendarat, bagaimana pada saat mendarat, gerakan mendarat dilakukan dengan meluruskan kedua kaki ke depan, tetapi tetap mempertahankan kecondongan badan ya.
Mendarat menggunakan dua kaki bersamaan dimulai dengan ujung kaki dan dilanjutkan gerakan mengeper agar tidak terjadi cedera pada otot atau persendian kaki. Ya, gerakan mendarat diakhiri dengan melangkahkan kaki ke depan keluar dari bak lompatan. Jadi ini adalah salah satu bagaimana proses mendarat, ya. Nah, pada saat proses mendarat dengan meluruskan kedua kaki ke depan, ya. Jadi pada saat mendarat jadi pada saat mendarat usahakan kaki itu sejajar, ya, tangan di depan, dan usahakan pantat atau bokong itu jangan menyentuh pasir. Usahakan pada saat melakukan pendaratan, usahakan condongkan badan ke depan supaya badan ini jatuh ke depan atau bisa melakukan roll atau menjatuhkan badan ke depan. Gunanya supaya pada saat pendaratan tidak melakukan kesalahan. Yang mana dikatakan kesalahan pada saat mendarat, yaitu ketika tangan, ya, masih ada di belakang, ya. Setelah itu tubuh terakhir yang menyentuh pasir, yang mana apakah kaki duluan yang menyentuh apakah kaki yang menyentuh pasir terakhir ataukah bokong, ya. Jadi ketika bokong yang badan terakhir yang menyentuh pasir, itu yang dihitung. Nah, dan dikatakan bahwa melakukan pendaratan yang salah, ya. Jadi melakukan pendaratan yang salah ketika yang posisi tubuh terakhir yang menyentuh pasir adalah bokong, tapi posisi tubuh terakhir yang menyentuh adalah kaki, yang mengeper pada saat mengeper adalah kaki atau ujung kaki yang menyentuh terakhir, ya, itu dikatakan lompatan yang sah atau tidak merugikan lompatan. Ini adalah salah satu gambar bagaimana seorang atlet lompat jauh Indonesia, ya, melakukan pendaratan, ya, pendaratan. Jadi pendaratan itu kaki harus sejajar dengan kedua kaki itu sejajar pada saat mendarat, ya. Jangan pada saat mendarat ada kaki kanan di depan, ada kaki kiri di belakang, itu yang salah, ya. Usahakan pada saat mendarat gunakanlah posisi yang baik dan benar. Ini adalah proses pendaratan, ya. Anda bisa simak. Ya, selanjutnya, ya. Ya. Nah, ini adalah prosesnya bagaimana ketika proses dari awalan tadi, ya. Awalan tadi melakukan lari cepat, ya, tanpa mengurai kecepatan, ya. Proses awalan yang dilakukan di lintasan, ya, dengan jarak 35 sampai 45 meter. Setelah itu melakukan tolakan, ya. Setelah itu melakukan tolakan, ya. Tolakannya itu memang kaki harus pas di papan tolakan, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih lari dari papan tolakan. Sehingga ketika kurang atau tidak menyentuh papan tolakan didiskualifikasi, lebih juga kakinya di papan tolakan bisa juga didiskualifikasi atau lompatannya tidak sah. Jadi usahakan pada saat melakukan tolakan memang kaki itu pas berada di papan tolakan. Ya, setelah itu bagaimana posisi di udara, udah? Posisi di udara, bagaimana posisi pada saat dia melakukan melayang di udara, dengan melayang dengan apa? Maksudnya gaya dengan arah parabol, ya. Arahnya seperti parabola, ya. Menukik ke bawah, ya. Nah, bagaimana posisi kedua kaki itu ke belakang, ya, dengan posisi kayak jongkok, ya, di udara. Nah, bagaimana posisi pada saat dia menggantung atau posisi melayang di udara dengan gaya menggantung, bagaimana dengan berjalan di udara, itu adalah posisi di udara, ya. Jadi ketika lompat jauh itu dikatakan dia lompat jauh gaya jongkok, gaya menggantung atau gaya berjalan di udara, itu ketika posisinya kita lihat ketika dia berada di udara atau pada saat posisi melayang. Nah, di situ bisa dikatakan dia menggunakan gaya jongkok, dia menggunakan gaya berjalan di udara, dia menggunakan gaya menggantung. Nah, itu ketika bisa dilihat itu ketika dia berada di udara. Proses pendaratan, selanjutnya proses pendaratan, bagaimana dia melakukan pendaratan yang benar, ya, perlakuan yang benar ketika posisi kakinya itu mengeper, ya, mengeper ketika pada saat mendarat, ya.
Dan pada saat jatuh ke depan, usahakan badan condong ke depan pada saat proses pendaratan, sehingga tidak terjadi kesalahan-kesalahan ya dalam proses pendaratan ya, yang bisa mengakibatkan kesalahan atau fatal atau kerugian dari si pelompat tadi ya. Oke, jadi ini adalah prosesnya, bagaimana proses awalan ya, proses tolakan, posisi di udara bagaimana, dan proses mendarat. Jadi itu yang perlu diketahui oleh pelompat jauh, bagaimana awalannya, bagaimana tolakannya, bagaimana posisi di udara, dan bagaimana mendarat. Itu yang perlu diketahui atau mindset yang perlu dipahami oleh siswa atau atlet-atlet pelompat jauh ya. Jadi setiap cabang olahraga anak-anakku sekalian memiliki aturan-aturan ya. Jadi seorang atlet atau semua pelajar harus mengetahui aturan-aturan dalam olahraga, khususnya aturan-aturan dalam lompat jauh. Yang pertama, bila peserta lompat jauh lebih dari 8 orang, setiap peserta diperbolehkan melompat sebanyak 3 kali. Jadi kalau misalnya lebih dari 8, pelompatnya itu masing-masing diberikan kesempatan 3 kali lompatan. Ya, lompatan yang jauh, lompatan yang terjauh jika peserta hanya 8 orang atau kurang. Jadi perhatikan anak-anakku sekalian ya, saya ulang. Jadi peserta yang lebih dari 8 diperbolehkan atau dikasih kesempatan untuk lompat sebanyak 3 kali. Jadi lompatan yang diambil adalah lompatan yang jauh. Dari 3 kali itu, lompatan yang terjauh yang diambil, yang dihitung atau tercatat. Selanjutnya, jika peserta hanya 8 orang atau kurang, maka setiap peserta diperbolehkan melompat sebanyak 6 kali. Melompat dilakukan secara bergiliran. Jadi kalau tidak pelompatnya atau pelompat atau atletnya cuma 8 atau kurang dari 8, diberikan kesempatan melompat itu sebanyak 6 kali. Yang kedua, hasil lompatan diukur dari bekas anggota tubuh terdekat atau paling belakang yang menyentuh bak pasir. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, lompatan diukur dari bekas anggota tubuh yang terakhir menyentuh bak pasir. Jadi kalau misalnya kedua kaki yang mendarat itu adalah tubuh yang terakhir, berarti itu yang dicatat. Ketika tubuh anggota tubuh yaitu bokong ya yang terakhir menyentuh pasir, itu bisa ya mengalami kerugian yang seperti Bapak jelaskan tadi, karena bokongnya yang dihitung dari belakang, berarti bisa sekian senti yang berkurang lompatannya. Ya. Nomor 3 ya, setelah peserta diberi waktu 1 giliran selama 1 sampai 1,5 menit ya, lompatan yang sama ditentukan dengan melihat hasil lompatan yang terbaik. Jadi ketika peserta diberi waktu giliran selama 1 sampai 5 menit ya, nanti ditentukan dengan melihat hasil lompatan yang terbaik. Bila masih sama, maka akan dilihat hasil lompatan yang ketiga, demikian seterusnya. Jadi ketika lompatan yang pertama tinggi, yang kedua menurun, yang ketiga menurun lagi, maka bisa jadi lompatan yang diambil adalah lompatan pertama. Kalau lompatan pertama rendah, lompatan kedua kurang jauh, lompatan ketiga jauh, maka yang diambil adalah lompatan ketiga. Itulah peraturan-peraturan dari lompat jauh ya. Nah, selanjutnya, jadi anak-anakku sekalian ya, jadi pada saat melakukan lompat jauh ya, ada aturan-aturan memang yang harus Ananda ketahui ya, bahwa ketika lompat jauh yang benar ya adalah bagaimana proses awalan ya. Jadi bagaimana proses awalan, dari awalan kelihatan bagaimana proses menolak, bagaimana proses melayang di udara, dan bagaimana proses mendaratan. Itu dikatakan ketika keempat proses itu sudah maksimal, sudah baik atau berjalan dengan baik, maka pasti ya pendaratan itu akan maksimal, atau jarak lompatan jauh yang diinginkan itu semakin baik ya, dan sesuai dengan harapan. Jadi anak-anakku sekalian di rumah fokus belajar ya, pelajari materi-materi yang diberikan Bapak oleh Ibu Guru ya. Ya. Oke.
Langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam melakukan salah satu lompat jauh dengan gaya atau teknik jongkok di udara, itu dibutuhkan latihan yang rutin ya. Nah, jadi ketika ingin menjadi pelari atau pelompat ya di atletik ya, pasti setiap cabang olahraga itu atau cabang olahraga apapun itu pasti dibutuhkan latihan yang rutin ya. Setiap pelompat agar dapat menghasilkan lompatan yang jauh dan maksimal dalam perlombaan yang diadakan. Apapun itu ya, mau perlombaan apapun itu pasti harus dengan latihan-latihan yang rutin, khususnya lompat jauh ini juga ya. Belum lagi kini ada peraturan lompat jauh yang harus dipelajari ya. Jadi belum lagi Ananda ini harus mempelajari semua peraturan-peraturan yang ada dalam cabang olahraga, khususnya lompat jauh ya. Ananda itu harus pelajari, harus memahami ya. Dan oleh karena itu lakukan latihan pernapasan, latihan kekuatan kaki, dan latihan-latihan lainnya untuk mempertahankan kekuatan kaki dan konsentrasi secara rutin. Ini khususnya untuk lompat jauh. Jadi olahraga apapun itu, renang ya, latihan pernapasan itu sangat dibutuhkan. Lari juga pun begitu ya. Kalaupun lari, bagaimana latihan kekuatan kaki yang dilatih supaya otot-otot kaki itu menjadi kuat ya, sehingga ketika berlari, melompat atau melayang itu mendapatkan hasil yang maksimal ya. Yang perlu diperhatikan juga ketika melakukan olahraga ya, atau olahraga apapun itu yang wajib juga harus diketahui ya oleh siswa atau oleh atlet, adalah bagaimana mereka menyeimbangkan atau konsentrasinya itu harus secara penuh ya dalam sebuah pertandingan atau olahraga ya, anak-anakku sekalian. Jadi ketika melakukan praktek ya, suatu saat nanti ya, itu konsentrasi harus fokus ya, konsentrasi terus fokus dalam melakukan pembelajaran atau praktek atau dalam melaksanakan perlombaan. Dan perlombaan apapun itu, konsentrasi itu juga sangat penting ya, supaya kita bisa fokus dalam sebuah pertandingan. Oke, anak-anakku sekalian ya. Jadi yang perlu saya tekankan kepada kelas 9 ya, semua ya, jangan lupa anak-anakku sekalian belajar ya. Sekali lagi Bapak sampaikan, belajar ya. Yang masih malas-malasan kemarin, yang masih sering begadang ya setiap malam, kurangi ya. Usahakan cepat tidur supaya esok hari ya siap untuk mengikuti pembelajaran yang diberikan Bapak atau Ibu guru ya. Jangan ada lagi yang begadang atau main game sambil larut malam. Nah, itu adalah sebuah pekerjaan yang sia-sia dan tidak menghasilkan apa-apa ya. Karena yang terbengkalai nanti adalah proses pembelajarannya. Dan saya yakin masih banyak kelas 9 ini yang tidak mengikuti pembelajaran atau live streaming ya. Jadi untuk Ananda yang masih ikut atau fokus pada pembelajaran live streaming pada pagi hari ini, jangan lupa mengisi absensi ya, mengisi absensi di kolom komentar, tulis nama dan kelasnya ya, karena itu menjadi acuan untuk absensi pembelajaran ya. Jadi terakhir yang Bapak ingin sampaikan, fokus belajar ya, fokus belajar, karena kurang lebih atau kurang dari 1 bulan lagi Ananda ini masuk ke proses terakhir ya pembelajaran, yaitu ujian sekolah. Jadi Ananda di sini harus memang betul-betul belajar ya untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan bisa memilih sekolah ya, memilih sekolah yang kalian impikan selama ini. Bagaimana nanti saya di SMA mana ya. Jadi ketika ingin memilih sekolah-sekolah yang terbaik, usahakan juga nilainya harus dimaksimalkan ya. Dan harus bagus juga dalam proses belajar mengajar, supaya mudah nanti untuk memilih sekolah yang diidam-idamkan. Oke anak-anakku sekalian, mungkin ini yang cukup Bapak sampaikan ya. Pelajari materi-materinya tadi sehingga bisa menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Oke, jadi jangan asal menjawab saja LKPD-nya ya, karena Bapak periksa
Oke anak-anakku sekalian, cukup ini yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.